Politeknik Imigrasi, Kementerian Luar Negeri. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, Kementerian Perhubungan. Politeknik Statistika, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Politeknik Penerbangan Jayapura, Kementerian Perhubungan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (PDN), Kementerian Dalam Negeri. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Kementerian Perhubungan. Politeknik Penerbangan Palembang, Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ASN Corner. Perkenalkan, nama saya Mahardika Lukas Satrio, tuan rumah ASN Corner episode kali ini. ASN Corner merupakan program podcast Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang pada hari ini telah memasuki episodenya yang ketiga. Setelah di 2 episode sebelumnya kita banyak ngobrol soal seleksi CASN, baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2021. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman, rekan-rekan ASN semua untuk sama-sama yuk kita ngobrol tentang sekolah kedinasan. Namun sebelum kita memulai obrolan kita pada hari ini, saya ingin mengajak rekan ASN sekalian untuk menyaksikan video berikut ini. Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah pembinaan kementerian atau lembaga dengan pola ikatan dinas dan atau pola pembibitan. Pada tahun 2022, terdapat 30 sekolah kedinasan dari 8 instansi yang membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru. Instansi tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Cyber dan Sandi Negara, dan Kementerian Perhubungan. Total alokasi mahasiswa, praja, dan taruna yang dibuka pada tahun 2022 adalah 7.080 kebutuhan. Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022 dilakukan secara daring melalui portal seleksi sekolah kedinasan pada tautan dikdin.bkn.go.id. Pendaftaran dibuka pada 9 April 2022 dan ditutup pada 30 April 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Proses pendaftaran dilakukan melalui satu portal dengan kebijakan satu pendaftar hanya bisa melamar pada satu sekolah kedinasan. Pelamar yang diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan akan dinyatakan gugur. Seleksi sekolah kedinasan dilaksanakan melalui beberapa tahapan: pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dengan menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, seleksi lanjutan, dan pengumuman akhir hasil seleksi. Seleksi sekolah kedinasan dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, tidak diskriminatif, serta bebas dari unsur KKN. Pelamar dapat mengetahui ketentuan seleksi sekolah kedinasan dengan mencermati Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2021 tentang seleksi penerimaan mahasiswa, praja, taruna sekolah kedinasan pada kementerian lembaga. Atau mengunduh buku petunjuk sekolah kedinasan 2022 yang tersedia di portal seleksi sekolah kedinasan. Syarat dan ketentuan dari masing-masing sekolah kedinasan dapat dilihat melalui Dikdin BKN maupun situs resmi masing-masing sekolah kedinasan. Yuk, siapkan dirimu untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan tahun ini. Ya, setelah tadi kita menyaksikan video tentang sekolah kedinasan, overview-nya aja dulu supaya teman rekan-rekan ASN tetap selalu penasaran dengan obrolan kita pada hari ini. Hari ini saya telah kedatangan rekan saya,
teman saya di Kementerian PAN dan RB, Mas Bagas. Halo Mas Bagas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Mas Bagas, supaya rekan AS ini lebih mengenal Mas Bagas, boleh dong Mas Bagas memperkenalkan diri. Terus kira-kira Mas Bagas tuh di Kementerian PAN RB itu kegiatannya seperti apa saja? Oke. Halo rekan ASN, perkenalkan, nama saya Bagas Adi Pamungkas. Saya di Kementerian PAN RB di unit Inspektorat dan sekarang jabatan saya Auditor Pelaksana. Mas Bagas, auditor pelaksana tuh ngapain aja sih kira-kira? Oh, auditor pelaksana itu kita fokus untuk melakukan penilaian atau kita istilahnya itu ya. Kita melakukan pendampingan juga itu kepada unit-unit kerja khususnya di Kementerian PAN RB seperti itu. Oh, oke. Jadi itu selalu masalah keuangan kah atau bisa masalah lainnya juga? Oh, banyak. Ada juga kita dua fokusnya. Bisa di keuangan, ada di kinerja juga seperti itu. Oh, jadi auditor pelaksana nih Mas Bagas tuh kerjanya mereview kali ya. Mereview Tentang baik keuangan maupun juga apa tadi kinerja juga. Siap. Mas Bagas ini boleh dong, kan ini kan kita topiknya itu tentang sekolah kedinasan. Ya. Mas Bagas ini lulusan dari mana sih? Kalau aku lulusan STAN dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Sekarang Tahunnya? udah ganti nama. Tahunnya? Saya lulus tahun 2017. 2017. Ya. Nah, untuk rekan-rekan ASN yang punya ketertarikan khususnya di sekolah kedinasan STAN ya. Ya. Kalau sekarang namanya? PKN STAN. PKN STAN itu ini episode yang bagus banget untuk rekan ASN saksikan sampai habis ya Mas Bagas ya. Siap, Harusnya. harus dong. Oke, Mas Bagas tadi dari PKN STAN tahun 2000? Lulus 2017. 2017. Tapi Angkatannya saya angkatan 2014 ya. Oh iya betul. Siap. Sebelum-sebelumnya pasti apakah sudah terpikirkan gitu, tervisualisasi kalau Mas Bagas, oh iya saya akan sekolah di PKN STAN. Awalnya saya dari aku pribadi ini SMA-nya itu jurusan IPA. Nggak ada sama sekali mau masuk ke jurusan IPS setelah itu kan, yang jelas. Bahkan STAN aja aku tuh baru tahu sebelum bener-bener mau lulus gitu. Karena dasarnya dari awal IPA saya berpikirnya ya pasti jadi IPA terus. Bahkan kalau IPS pun maunya manajemen seperti itu kan. Akuntansi, apa itu akuntansi gitu. Tapi ternyata ada temanku waktu itu ngasih tahu, mau nggak masuk ini kedinasan. Katanya, apa itu emang? STAN. Gratis kok. Wah, itu. Akhirnya karena gratis itulah saya langsung berpikir, coba deh. Nah, kayak gitu. Dari anak IPA masuk ke sekolah yang base-nya, core-nya itu akuntansi. Iya, betul. Ada kesulitan nggak? Awal-awal sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kita yang jelas dari awal semester itu jelas kalah dengan anak-anak IPS atau yang udah basicnya SMK juga. Seperti itu kita pasti kalah. Nah, tapi tenang aja kan pasti di berjalannya waktu kan belajar, ujung-ujungnya kan bisa. Tetap bagus yang IPS juga. Nggak, kecuali belajarnya lebih giat dari anak yang IPS tadi. Jadi punya timeline khusus, punya program khusus untuk Mas Bagas, seorang anak IPA masuk ke STAN itu mempersiapkan dirinya seperti apa? Ikut bimbel kah, panggil guru private akuntansi kah, atau seperti apa Mas Bagas? Oh, kalau persiapan sebelum masuknya ke STAN, kita belum mempersiapkan bidang IPS sama sekali. Lebih ke fokus persiapan gimana bisa masuk STAN-nya dulu. Jadi nggak keburu-buru langsung, wah nanti aku harus siapin pelajaran IPS, nggak. Lebih fokus ke gimana cara masuk STAN-nya itu dulu. Oh, jadi masuk STAN itu tidak perlu memiliki kapabilitas akuntansi? Iya. Di awalnya? Untuk tesnya nggak ada. Oh, ini saya juga baru tahu nih. Terus apa dong yang dipersiapin? Kalau kita mau masuk PKN STAN, tapi kita tadi kan akuntansi itu bukan sesuatu modal utama. Yeah. Kalau kita mau masuk PKN STAN, terus apa sih yang dites? Terus rasanya tesnya tuh seperti apa? Ya, jadi untuk tes STAN itu ada tes tulis, terus ada kita kemarin tuh tes fisik, satu lagi wawancara. Nah, untuk tes tulisnya kita mempersiapkan ya seperti kita tes mau daftar PNS gitu, kayak ada logika-logika,
Terus kayak ada soal cerita seperti itu. Terus ada hitung-hitungan, pola-pola kayak gitu. Terus di tes tulisnya juga ada bahasa Inggris. Nah, di setiap tes itu ada nilai matinya. Tuh. Oke. Ada passing grade-nya. Passing grade. Tuh. Ada passing grade-nya. Jadi di waktu SMA Mas Bagas mempersiapkan itu semua? Ya, lebih Khusus? fokus ke situ. Lebih tepatnya di kelas 3-nya aja sih. Ini Kelas terakhir, juga kelas bisa jadi tips and tricks buat rekan-rekan ASN yang punya ketertarikan untuk melamar khususnya ke sekolah PKN STAN tadi ya. Siap, betul. Jadi nggak usah pusing dulu nih mikirin, aduh gimana ya caranya mikirin akuntansinya seperti Ya, apa. nggak usah. Jadi lolos aja dulu, Ya, lolos memenuhi passing grade aja dulu supaya bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi di PKN STAN. Dulu kepikiran PKN STAN tuh punya kepikiran lain nggak sih? Sekolah kedinasan kan banyak nih. Iya. Nggak hanya PKN STAN dong. Betul. Atau bisa juga yang memang basicnya untuk anak IPA. Kenapa milihnya PKN STAN? Waktu itu memang mungkin di zaman saya itu terakhir tes STAN itu paling akhir. Jadi kayak setelah kampus-kampus, universitas-universitas tes, setelah itu baru ada tes STAN. Nah, kalau untuk kepikiran di kedinasan yang lain nampaknya nggak ada karena saya mungkin kurang info juga kali ya. Kurang info juga dan teman-teman sendiri yang ngasih idenya juga satu doang gitu. Nggak ada Tapi pilihan dulu lain. nggak sebelum punya ide pengen masuk PKN STAN itu pengen masuk universitas lain, Iya. universitas konvensional ibaratnya ya. Itu saya nggak keterima semua. Oke. Mas Bagas, kayaknya kan masuk PKN STAN ini sesuatu yang sulit. Iya. Juga rekan-rekan ASN tahu lah, masuk PKN STAN itu nggak gampang, nggak mudah. Emang tata cara dan persyaratannya tuh apa aja sih? Mas Bagas masih ingat nggak kira-kira waktu 2014, Mas Bagas kamu tuh nyiapin apa aja sih? Oh, oke. Untuk dokumen ya. Dokumen dulu seingat saya ini sih ada namanya nilai minimum untuk di SMA rapot gitu. Nilai akhir rapot itu nggak boleh kurang dari 70 secara total. Itu pertama, itu dari itu aja udah kadang banyak yang gugur. Lalu setelah itu biasa seperti KTP, kartu keluarga. Ya mungkin itu aja sih yang saya ingat ya. Pada masa pendaftaran, menyiapkan segala macam tetek bengeknya untuk mendaftar di PKN STAN, kendala yang paling dirasakan oleh Mas Bagas seperti apa? Kalau kendala sih mungkin antrinya sih, kan mungkin peminatnya PKN STAN itu kemarin banyak banget. Kita pasti antrinya tuh sangat lama. Nah mungkin untuk juga harus paham juga untuk mendaftar PKN STAN itu ada jurusan di mana ada syarat-syarat khusus di jurusan-jurusan itu. Seperti misalnya bea cukai. Jadi ada tinggi minimumnya, ada minusnya nggak boleh seberapa seperti itu. Jadi kalau yang tidak tahu dia sudah mendaftarkan itu, udah pasti memaksa mendaftarkan itu, udah pasti nggak diterima. Oh, jadi salah satunya itu nganterinya ya? Iya. Karena banyak banget nih kayaknya nih seluruh Indonesia pengen masuk PKN STAN nih banyak sekali. Jadi antrinya harus panjang banget ya Mas Bagas? Hal itu sama sekali Enggak ada. nggak ada. Jadi benar-benar kita dilatih benar-benar integritas, dilatih benar-benar mandiri. Nah di situ kayak mental kita diperkuat di situ. Nah itu yang membuat saya suka. Jadi pribadi saya di sana ditata lebih baik seperti itu sih. Ketahuan langsung DO. Oh iya? Siap. Ketahuan nyontek itu hal yang paling haram di sana. Kita berarti nggak mengeluarkan uang sama sekali. Siap. Tapi dapat duit nggak sih? Digaji nggak sih? Pada kepo nih tuh, yang di sana pada kepo semua, digaji nggak kira-kira?